Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan membahas 10 soal TPS ranah kuantitatif. Oke, langsung aja kita bahas satu persatu dari soal nomor 1. Nah, jika akar X plus akar Y sama dengan 8 dan akar X min akar Y sama dengan 12, maka X min Y adalah, nah ini mudah banget ya, ini dasar banget. Jadi kalau misalkan ada soal jenis seperti ini ya, dimana akar X itu kan dia akar dari ini ya, ini XY, ini akar X sama akar Y. Kita ingat bentuk A kuadrat min B kuadrat. Ini kalau dia dijabarkan itu kan jadinya A plus B dikalikan A min B. Jadi kalau yang ditanyakan adalah X min Y, karena di sini adanya akarnya dari dia, berarti X min Y ini bisa dijabarkan menjadi akar X plus akar Y dikalikan akar X min akar Y. Gitu ya, udah ya. Sedangkan akar X plus akar Y sama ini kan ada, tinggal dimasukkan. Berarti X min Y sama dengan ini 8 dikalikan 12. Nah udah, 8 dikalikan 12 berapa? 96. Jawabannya yaitu yang E. Nomor 2, jika X adalah munculnya jumlah mata dadu 3 atau 4 pada kejadian pelemparan dua buah mata dadu secara bersama-sama, dan Y adalah 1/4 dari 2/9, maka nah ini kita harus mencari hubungan X sama Y. Dibilang bahwa X itu adalah munculnya jumlah mata dadu 3 atau 4 pada kejadian pelemparan dua buah mata dadu secara bersama-sama gitu ya. Nah jadi kalau peluang terjadinya munculnya jumlah mata dadu 3 atau 4, kalau pelemparan dua buah mata dadu kan kita tahu ya bahwa mata dadu itu dia terdiri dari 6 ya, 6 sisi ya. Jadi angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kalau misalkan dua buah mata dadu ini kita lemparkan bareng, berarti nanti kemungkinan ada 36 yang keluar. Bisa 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4 sampai yang terakhir yaitu 6, 6. Berarti si X ini semestanya yaitu 36 kemungkinannya. Ya, kalau yang ditanyakan adalah jumlah mata dadu 3 atau 4, 3 itu berarti kan bisa yang muncul itu 1, 2, kemudian 1 tambah 2 kan 3 ya, kemudian 2, 1, nah kemudian bisa 3, 1, kemudian bisa 2, 2, 2 sama 2 kan 4 ya, 3, 1, kemudian 1, 3. Nah ya, jadi munculnya jumlah mata dadu 3 itu kan yang mungkin kan 1, 2 sama 2, 1, berarti ada 2 kemungkinan. Kalau 4 itu bisa 1, 3, 2, 2 sama 3, 1, berarti ada 3 kemungkinan. Atau itu dia gabungan, berarti 2 tambah 3 kan ada 5 kemungkinan, berarti si X yaitu 5/36. Kemudian yang Y ini adalah 1/4 dari 2/9. Nah dari itu kan dia dikali ya. Nah ini kalau perkalian seperti ini kan tinggal kita kalikan atas sama atas, bawah sama bawah, berarti 2/36. Nah berarti hubungannya apa? Hubungannya yaitu karena X 5/36 dan Y adalah 2/36, maka si X ini lebih besar daripada si Y. Si X lebih besar daripada si Y. Jawabannya yaitu yang C. Nomor 3, jarak kotak A dan B adalah 90 km. Jika X adalah lama waktu tempuh dari A ke B dengan kecepatan 65 km per jam dan Y adalah lama waktu tempuh dari A ke B dengan kecepatan 20 meter per second, maka nah yang ditanyakan adalah hubungan antara X sama Y. Nah ini kalian harus tahu konsep hubungan antara jarak, waktu, sama kecepatan. Untuk mengingat ini kalian ingat aja rumus dari Jokowi ya. Nah kan dia seperti ini.
JKW, di mana J ini adalah jarak, K adalah kecepatan, dan W adalah waktu. Jadi kalau yang ditanyakan jarak itu rumusnya itu kecepatan dikali waktu, karena dia sejajar berarti dikali. Kalau yang ditanyakan waktu berarti jarak dibagi kecepatan. Kalau yang ditanyakan kecepatan berarti jarak dibagi waktu, gitu ya. Nah, di sini kita harus membandingkan waktu yang dibutuhkan ya antara X sama si Y. Nah, karena waktu X adalah lama waktu tempuh dan Y adalah lama waktu tempuh juga, kita harus mencari si X berapa sama si Y berapa. Ya, lama waktu tempuh atau waktu itu rumusnya adalah jarak dibagi kecepatan. Jarak dibagi kecepatan. Jadi nanti di sini kan dia ada dua nih. Nanti ini kita bandingkan. Ya, ini ranahnya si X, ini ranahnya si Y gitu. Nah, kalau jarak pastikan dia sama ya. Jaraknya yaitu 90 km. Jaraknya 90 km. Nah, pasti ini dia juga sama, jarak itu 90 km. Nah, ini nanti kita ubah ke meter aja karena di sini kecepatan si Y ini pakai meter per second ya. Jadi lebih gampangnya kita ubah ke meter. Berarti sama aja dengan 90.000 meter. 90.000 meter gitu. Kemudian jarak ada, kemudian kita kecepatan si X. Si X ini dia kecepatannya 65 km per jam. Jadi 65 km per jam. 65 km per jam kalau diubah ke dalam meter per second ya, berarti dia harus dikalikan sama, kalau kilometer ke meter kan dia dikalikan 1000 ya, berarti dikalikan 1000 per jam. Jam ini diubah ke second, jadi 1 jam kan 60 menit, 1 menit 60 detik, berarti 1 jam sama aja dengan 3600. Nah, ini kalau misalkan kita ubah, ini kan kita coret gini ya. Nah, 65 ini dikalikan 01 berarti 650 dibagi 36. Gitu. 650 dibagi 36 yaitu 18 ya. Ini adalah 18 kecepatannya, berarti meter per second. Nah, yang ditanyakan adalah waktunya. Waktu itu kan dia jarak dibagi kecepatannya. Berarti waktunya yaitu 90.000 dibagi sama 18. 90.000 dibagi 18 yaitu 90 bagi 18 kan 5 ya, berarti 5.000 second. Nah, ini kalau misalkan dia ditempuh dengan kecepatan 65 km per jam. Kemudian yang Y, ini berarti kan dia si X ya. Kemudian yang Y kan sama nih, jaraknya ada, kecepatannya itu 20 meter per second. Udah. Sekarang tinggal kita hitung waktu yang dibutuhkan aja. Waktu itu jarak dibagi kecepatan, berarti 90.000 dibagi sama 20. Ini kan bisa dicoret ya. 9 bagi 2, 90 bagi 2 kan 45. Berarti ini 4500 atau 4500 second. Nah, jadi hubungannya kalau itu si X ini si Y, maka hubungannya yaitu si X lebih besar daripada si Y, karena si X itu 5000 dan si Y adalah 4500 second. Oke, berarti jawabannya yang mana? Jawabannya yaitu yang C, gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan kalian ngerasa diubah ke meter per second itu lebih rumit, kalian bisa balik aja diubah ke kilometer per jam. Yang penting dia perbandingannya harus sama. Kalau di sini dalam bentuk kilometer per jam, ini juga harus diubah ke kilometer per jam. Atau kalau misalkan yang seperti yang saya jelaskan ini dalam bentuk meter per second, maka ini juga harus dalam bentuk meter per second. Yang penting dia harus sama satuannya. Nomor 5, volume bola yang memiliki luas permukaan sebesar 1584 per 14 X kuadrat adalah, nah jadi kita disuruh mencari volume bola apabila yang diketahui adalah luas permukaan. Nah, kita tahu bahwa luas permukaan bola rumusnya itu apa? Luas permukaan bola rumusnya yaitu 4pi r kuadrat. Ya, gitu ya. Oke, kita masukkan berarti 1584
per 14x kuadrat sama dengan 4pi r kuadrat. Berarti 4pi itu kan dia 22 per 7 ya, dikalikan r kuadrat. Nah, ini tinggal kita operasikan aja. Kita kan yang ditanyakan di sini kan volume bola ya. Volume bola itu rumusnya apa? Volume bola yaitu 4 per 3 pi R pangkat 3. Jadi untuk menghitung luas volume bola, jadi kita butuh jari-jari, kita butuh R. Nah, karena butuh R, maka dari luas permukaan ini kita harus mencari si R, gitu ya. Karena mencari si R, berarti ini kita operasikan aja. Ini 14 sama 7 kan bisa dicoret ya. Jadi sini jadinya 2. Gitu ya. Kemudian diperkecil lagi, 1584 dibagi 2. 1584 dibagi 2 itu berapa? 792 ya, ini dicoret 792. Berarti ini dia sisa 792x kuadrat sama dengan 4 kali 22 itu 88 r kuadrat. Jadi r kuadrat sama dengan 792 per 88 x kuadrat. Nah, 792 dibagi 88 itu adalah 9. Jadi 9x kuadrat sama dengan r kuadrat. Berarti r-nya berapa? R-nya yaitu akar dari ini. Nah, ini kalau diakarkan, akar 9 kan 3. Akar x kuadrat itu x. Nah, berarti r-nya sudah ketemu yaitu 3x. Nah, sekarang kita cari volume bola. Kita substitusikan aja. 4 per 3 dikalikan pi-nya itu 22 per 7. Dikalikan r-nya itu 3x ya. Jadi 3x pangkat 3. Oke. Berarti kita tulis aja 4 per 3 dikali 22 per 7 dikali ini kalau dipangkatkan 3 pangkat 3 itu 3 kali 3 9, 9 kali 3 berapa? 27 ya, betul ya. Jadi 27 x pangkat 3. Nah, kalau udah seperti ini maka bisa kita perkecil. 27 sama 3 ini kan dia 9 gitu ya. Nah, ini bisa nggak diperkecil lagi? Nggak ada yang bisa dicoret sama 7 ya, berarti kita kalikan. 4 kali 22 itu 88, 88 kali 9 yaitu 792 per 7x pangkat 3. Oke, berarti jawabannya yang mana? 792 per 7x pangkat 3. Jawabannya yaitu yang A. Nomor 6, 2 dikalikan 0,5x plus 2,5 dibagi x kuadrat plus x min 20 adalah, nah kalau ada soal seperti ini berarti ini yang atas ya yang kita kalikan ya. Jadi bukan atas dikalikan bawah dikalikan enggak ya. Jadi kalau misalkan perkalian konstanta dengan pecahan, ini kalikan aja sama yang atas. Oke, masuk dikalikan 2 kali 0,5x yaitu x ya, karena 2 kali setengah itu 1 ditambah 2 kali 2 setengah itu 5 dibagi x kuadrat plus x min 20. Nah, kalau udah seperti ini berarti ini kita faktorkan. Jadi x plus 5 ini faktornya apa nih? Biasanya karena dia di sini kan dia nggak ada x ya, berarti kan dia bisa harus dihilangkan nih. Jadi nanti pasti ada yang sama yang bawah. Ini x plus 5. Kalau 20 bagi 5 kan 4 ya. Nah, gini kan. X kalikan x kuadrat min 4 plus 5 itu plus x plus 5 kali min 4 itu min 20. Nah, ini udah sama dicoret, berarti 1 per x min 4 gitu. Jawabannya yaitu yang D. Nomor 7, nilai dari sepertiga akar 9 akar 9 akar 9 akar 9 akar 81 adalah, nah akar 81 ini berapa sih? Akar 81 kan dia 9 ya kan. Nah, ini 9 kali 9 kan 81. 81 diakarin berarti 9. 9 lagi taruh sini. 9 kali 9 81 diakarin 9 taruh sini. Ini taruh sini 9 gitu ya. Jadi yang terakhir itu dia tinggal sepertiga akar 9 kali 9. Jadi sama aja dengan sepertiga dikalikan akar dari 9 kuadrat berarti kan 9 kan ya. Berarti hasil dari akar ini adalah 9. Nah, sepertiga kali 9 berapa? Ya 3 gitu. Jawabannya yaitu yang B.
Nomor 8, 3,5 dikali 18 ditambah 2,4 dikali 32 ditambah 18 kali 2,4 tambah 32 kali 3,5 adalah, nah ini dia sebenarnya operasi hitung matematika ya, dasar banget. Jadi kalian harus ingat bahwa operasi hitung matematika itu yang harus kita dahulukan, yaitu kurung, kemudian perkalian sama pembagian, kemudian baru penjumlahan sama pengurangan. Jadi kalau seperti ini nggak boleh langsung 3,5 dikali ini ditambah, ini nggak boleh. Jadi harus dikerjakan dulu yang perkalian ya. Jadi yang ada perkalian ini kita kurungkan. Nah, gitu ya. Nah, kemudian kalau seperti ini 3,5 kali 18. Kalau koma-koma seperti ini kan ngalinya susah ya. Kalian lihat aja ada yang sama nggak sih angkanya? Kalau ada yang sama berarti nanti itu kita kelompokkan. Misalkan ini nih, ada 18, ada 18. Tapi di sini 32, di sini 32 juga, tapi kan nggak sama ya. Jadi ini kita kelompokkan yang mana nih yang sekiranya sama. 3,5 ada 3,5, 2,4 ada 2,4. Nah, berarti ini sama ini kita kelompokkan ya. Yang paling belakang yang paling depan sama paling belakang. Ini kalau kita kelompokkan jadinya 3,5 dikali 18 dikalikan 32 kali 3,5 itu kan sama aja dengan 3,5 dikali 32 gitu ya. Ditambah ini 2,4. 2,4 kali 32 ditambah 18 kali 2,4 sama aja dengan 2,4 kali 18. Nah, ini sama nih, sama-sama 3,5, sama-sama 3,5 itu kita keluarkan. Jadinya 3,5 dalam kurung ini 18 ditambah 32. Gitu ya, 18 tambah 32. Ditambah, nah ini yang sama kan 2,4. Nah, jadi kita keluarkan 2,4 dalam kurung ini sisanya yaitu 32 ditambah ini 18. Oke, berarti 3,5 dikali 18 kali 32, ini titik ini berkalian ya. 18 kali 32 yaitu 50 ditambah 2,4 kali 50 gitu ya. Nah, sekarang ini sama-sama ada 50-nya. Sama-sama ada 50-nya berarti 50-nya keluar, berarti 50 dalam kurung 3,5 ditambah 2,4. Nah, kalau udah seperti ini baru dikalikan, berarti 50 dikali 3,5 tambah 2,4 yaitu 5,9. Nah, udah berarti sama aja dengan 59 kali 5. 59 kali 5. Ini 5, ini 4. Ini 25, 29 berarti 295. Jawabannya yaitu yang D. Nomor 9, 1792 per 2 kuadrat dikurangi 1788 per 2 kuadrat adalah, nah ini bisa dibagi dua ya, karena di sini yang atas kan dia genap nih. Berarti bisa dibagi dua, ini genap juga bisa dibagi dua. Sekarang kita bagi aja. 1792 dibagi dua yaitu 896. 896 kuadrat dikurangi 1788 per 2 itu 894 kuadrat. Nah, ini kalau misalkan kita kuadratkan kan angkanya besar ya. Jadi kalian gunakan sifat yang A kuadrat min B kuadrat, itu bisa diuraikan menjadi A plus B dikalikan A min B gitu ya. Jadi ini kalau diuraikan jadinya 896 plus 894 dikalikan 896 dikurangi 894. Oke, sekarang kita jumlahkan aja. 896 tambah 894 yaitu 1790 dikalikan ini 6 dikurangi 4 itu 2. Nah, 1790 dikalikan 2 yaitu 3580. Berarti jawabannya yaitu yang E. Nomor 10, soal terakhir di pertemuan kali ini. Rita berjalan ke arah selatan sejauh 1200 cm, kemudian berjalan ke barat sejauh 16 meter. Maka jarak posisi Rita saat ini dan posisi awal adalah, nah kita anggap di sini ada posisi awalnya si Rita. Dia berjalan ke arah selatan itu ke sini ya. Selatan 1200 cm. Kemudian
Dia berjalan ke barat ya sejauh 16 meter. Yang ditanyakan adalah, berarti sekarang posisinya Rita kan di sini ya. Yang ditanyakan adalah jarak posisi Rita saat ini sama posisi awal. Posisi awalnya kan di sini. Nah, berarti ini berapa jaraknya? Gitu ya. Jadi kita gunakan konsep Pythagoras. Karena ini meter, ini cm, ini kita ubah dulu ke meter. Ya, cm ke meter berarti kan dia naik 2 ya, berarti 12 meter. Oke, berarti jaraknya ya tinggal kita gunakan konsep Pythagoras, yaitu akar dari, ini sama aja dengan sisi miring gitu kan, 16 kuadrat ditambah 12 kuadrat, berarti akar dari 16 dikuadratin itu 256 dan 12 dikuadratin itu 144. Jadi akar dari 400, akar dari 400 yaitu 20. Jawabannya yaitu yang B. Gitu ya. Nah, oke, itu tadi 10 soal tentang pengetahuan kuantitatif. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.